A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat yang kita sadari dan ataupun nikmat yang tidak kita sadari. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesempatan untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Semoga amalan baik yang kita laksanakan, ibadah yang kita tunaikan, rasa syukur yang kita sampaikan menjadi bukti kecintaan kita, bukti ketaatan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah di dalam menjalankan perintah dan kebaikan. Salawat dan salam selalu kita sampaikan, selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah-sunnah yang telah kita laksanakan, salawat yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syafaat di hari kiamat kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan masih di dalam pembahasan fikih, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pembahasan tentang al-kafarat, atau yang kita kenal dengan istilah penebusan dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk menjadi lebih baik, dan di antara ciri Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dan ampunannya, yaitu kita masih diberikan kesempatan untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan, dosa-dosa yang telah kita kerjakan, dan dosa tersebut selain daripada terhapus dengan taubat yang kita laksanakan, Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya mengajarkan kita di antara salah satu aktivitas yang mana min sya'nihi, dari aktivitas tersebut menyebabkan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dengan istilah kafarat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa jenis di antara kafarat, ataupun di antara amalan-amalan sebagai bentuk penebus dari dosa yang kita laksanakan. Seperti pembahasan pertama pada pertemuan sebelumnya, kafaratu ifsadis shaum bil jima' fi Ramadan. Pada hakikatnya seorang muslim itu diwajibkan untuk berpuasa dan juga diwajibkan untuk menjaga imsakun dari segala hal yang membatalkan, termasuk diantaranya adalah sebuah hal yang mungkin di luar Ramadan merupakan bagian dari ibadah, namun dilakukan di siang Ramadan bagian dari dosa, seperti berhubungan suami istri. Maka dosa tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan sebagai dosa yang wajib untuk ditebus, supaya kesalahan yang kita laksanakan, kemaksiatan ataupun ketidaktaatan yang kita lakukan tersebut ditebus dengan kebaikan ataupun dengan yang kita sebut dengan kafarat, ya. Seperti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita bahas seorang suami istri yang melakukan hubungan di siang Ramadan, maka kafaratnya adalah itqu raqabah mukminah, wajib untuk memerdekakan seorang budak wanita, atau apabila tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau it'amu miskin, memberi makan orang miskin. Sebagaimana hadis yang pernah kami sampaikan, hadis yang sangat panjang yang menceritakan tentang sahabat Nabi yang melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan.
Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabat tersebut agar melakukan kafarat ataupun penebusan dari apa yang ia lakukan, itu sebagai bentuk dari taubatnya dan sebagai bentuk dari penghapusan dosa ataupun kelalaian yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis kedua yaitu kafarat al-musafir wal marid idza lam yaqdiya as-shaum min amihima. Diwajibkan bagi seorang mukmin untuk berpuasa di bulan Ramadan. Namun pada keadaan tertentu seperti dalam keadaan musafir, dalam keadaan sakit, maka seorang mukmin diperbolehkan untuk meninggalkan dengan syarat, yaitu wajib untuk mengkafaratkan ataupun mengganti ataupun menebus dengan berpuasa di luar di bulan Ramadan ketika sudah selesai Ramadan ataupun ketika sudah sembuh dari penyakitnya tersebut ataupun sakitnya tersebut. Ya. Kemudian juga kita kemarin sudah membahas tentang kafaratul kabirul ajiz an saum. Kewajiban puasa Ramadan berlaku bagi seorang yang muslim, seorang yang sudah baligh, seorang yang berakal, dan juga seorang yang sehat dalam keadaan fisiknya kuat untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan ataupun tidak dalam keadaan musafir perjalanan. Namun ada keadaan-keadaan yang menyebabkan seorang tidak bisa ataupun mampu untuk melaksanakan Ramadan seperti orang tua yang lemah untuk berpuasa Ramadan. Maka kewajiban tersebut menjadi sebuah hal yang dibolehkan untuk tidak berpuasa dengan diganti ataupun dikafaratkan dengan kita kenal istilah fidyah dalam pelaksanaannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan kali ini pembahasan kafarat, yaitu kafarat di dalam pelaksanaan ibadah haji dan juga ibadah umrah. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya pelaksanaan ibadah solat itu tidak katik kafaratnya. Kalau puasa ada kafaratnya. Seperti harus mengganti. Nah, kalau haji ini banyak lian Bapak Ibu, bagi yang pernah haji, pernah umroh, ada yang mengenal istilah dam ataupun denda. Ya. Maka denda tersebut bentuk dari penebusan akibat sebuah hal yang dilarang ataupun sebuah hal yang aslinya diwajibkan tidak kita laksanakan atau sebuah larangan yang kita laksanakan. Maka sebagai bentuk dari penebusan terhadap dosa yang kita laksanakan tersebut, maka ada yang disebut dengan kafarat di dalam haji. Bapak Ibu, kafarat di dalam haji itu terbagi menjadi 5 macam. Jadi Bapak Ibu, ada 5 macam dan dibagi. Bagi Bapak Ibu yang pernah haji umroh, maka ini tidak asing mendengar istilah-istilah yang akan kami sebutkan ini. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum pernah haji dan umroh, semoga Allah Subhanahu wa taala murahkan rezekinya, Allah mudahkan di dalam bisa menunaikan ibadah haji dan umroh, setidaknya melaksanakan ibadah umroh dulu Bapak Ibu, karena hajinya masih 30 tahun. Ya. Bapak Ibu, yang pertama yaitu kafarat ataupun dam ini adalah sebuah kewajiban yang dilaksanakan ketika seseorang melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umroh. Yang pertama, ad-damul mutarattabul muqaddar. Ada jenis kafarat, jenis denda yang diwajibkan bagi siapa yang meninggalkan kewajiban-kewajiban haji. Jadi Bapak Ibu, kemarin sudah kita pernah bahas tentang pembahasan haji. Di haji itu ada yang disebut dengan rukun haji. Apabila tidak kita laksanakan, maka haji kita tahun itu tidak diterima, alias tahun depan harus diganti. Seperti rukunnya itu adalah bagaimana seorang wajib ihram. Ya, berihram di mikot, ya baik itu mikot Yaman, mikot zamani ataupun mikot makani. Mikotnya harus di tempat khusus dan waktu yang sudah ditentukan. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Maka seorang wajib untuk memulai pelaksanaan ibadah haji ataupun umrohnya di tempat dan juga waktu yang ditentukan tersebut, khususnya untuk pelaksanaan ibadah haji. Kemudian ada yang kita kenal dengan istilah tawaf. Tawaf itu ada tawaf wajib ataupun ada tawaf sunnah. Pada haji itu ada disebut dengan tawaf ifadah yang wajib. Ada juga disebut dengan sa'i. Itu sa'i juga bagian dari rukun. Untuk haji ada pengecualian khusus untuk haji, yaitu wukuf di Arafah.
kemudian pelaksanaan selesai, ya, sudah wukuf, kemudian haji, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Tahallul itu artinya menyelesaikan dan menghalalkan apa yang diharamkan ketika haji. Nah, Bapak Ibu, itu disebut dengan rukun. Ketinggalan dari apa yang disebutkan tadi, itu rukun, maka tidak sah haji tahun depan diulang. Tapi ada disebut dengan wajibatul hajj, kewajiban dalam haji. Yang itu apabila ditinggalkan, maka tetap sah pelaksanaan ibadah hajinya, ini khusus haji, namun harus membayar dam yang kita bahas pada pada hari ini. Ya, seperti melempar jumroh, ya, dan seperti mabit di Muzdalifah dan sebagainya, itu kewajiban haji. Nah, apabila ditinggalkan kewajiban tersebut, maka seseorang wajib untuk menunaikan, ya, bentuk dari penebusan supaya ibadahnya itu sempurna dan terima. Yang pertama adalah zabhu syah mujzi'ah fil udhiyah. Orang tersebut wajib untuk membayar dam, menyembelih seekor kambing. Oh, jadi kena dendanya tuh menyembelih ataupun menyembelih seekor kambing. Au subu'u baqarah, atau 1/7 dari kambing, dari sapi. Dari sapi dibagi 7. Jadi kita kurban itu Bapak Ibu. Atau 1/7 dari dari ibil, onta, ya. Fa illam yajid syai'an min zalik wajaba alaihi ayyasumu asyrata ayyam. Kalau tidak bisa, maka wajib berpuasa 10 hari. Salah satu fil hajj wa sab'ati idza raja ila ahli. 3 hari ketika pelaksanaan waktu ibadah haji, dan juga 7 hari ketika sudah pulang ke negara ataupun tempat asalnya. Itu denda bagi siapa yang bentuknya meninggalkan, Bapak Ibu. Atau tamattu. Atau disebut kebanyakan jemaah haji Indonesia ini ada disebut dengan jemaah haji tamattu. Ngapa? Datang ke kota Mekah, melaksanakan umroh dulu. Setelah umroh selesai, dia tahallul, menyelesaikan umroh tersebut. Kemudian dia jalan-jalan. Kemudian berdiam diri di hotel. Ya. Ketika masuk pelaksanaan ibadah haji inti, tanggal 8 Tarwiyah, 9 wukuf di Arafah, dia pakai ihram lagi. Nah, itu disebut dengan haji tamattu. Maka wajib juga untuk membayar denda seperti yang kami sebutkan. Tapi intinya, Bapak Ibu sekalian, memang agak pembahasan masalah haji ini, kalau tidak dipraktekkan agak bingung. Tapi sebagai gambaran, bahwasannya di dalam haji itu, kalau seandainya ditinggalkan satu saja kewajibannya, maka ada denda di dalamnya sebagai bentuk dari penebusan dosa ataupun kesalahan yang kita laksanakan. Kemudian yang kedua, tadi meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Yang kedua ada disebut dengan dam mukhayyar muqaddar. Adalah sebuah denda yang dikenakan bagi seseorang yang melakukan hal-hal yang diharamkan ketika haji umroh. Bapak Ibu, contoh. Bapak Ibu, dalam haji umroh, kalau Bapak yang pernah haji dan umroh tahu bahwasanya ketika sudah berihram, Bapak-bapak itu sudah pakai baju yang putih itu, maka tidak boleh lagi yang namanya melakukan hal-hal yang di luar dari haji umroh itu dibolehkan. Contoh, motong kuku. Haji ngocaknya kuku aku ini kotor. Datang Bapak Ibu potong kuku. Maka Bapak Ibu kena denda. Kemudian seperti mencukur rambut. Ya, kena denda juga. Nyabut bulu hidung misalnya. Kena denda juga. Ya. Memakai pakaian berjahit khusus laki-laki Bapak Ibu. Tiba-tiba Bapak Ibu, saya tidak lemah aku nih. Bapak Ibu ketika haji umroh itu pakai kain ihram. Kalau laki-laki duiko pucuk bawah, pucuk namanya rida, bawah namanya izar, itu tidak boleh pakaian yang lain kecuali duiko itulah. Khususnya bapak-bapak nih, cak singku itu aku. Ngapa? Cuman kain inilah, kemudian kain pucuk. Atau yang sebelumnya pakai celana dalam, ya tiba-tiba dilepas, tidak dipakai semuanya, maka hal tersebut bagian dari kewajiban yang harus ditunaikan. Barang siapa yang melakukannya, maka kena dam. Ataupun kena hukuman terhadap apa yang dilakukan, bagian dari hal yang diharamkan ketika berihram tersebut. Maka apa yang wajib dilaksanakan bagi seseorang muslim yang melaksanakan hal tersebut sama seperti tadi, zabuhu syah. Dia wajib untuk menyembelih kambing. Jadi Bapak Ibu tiba-tiba mungkin ada uban sedikit. Ada uban. Cabutlah Bapak Ibu. Maka sudah kambing sikok.
Tiba-tiba bapak ibu potong kuku. Nah, kena kambing sih kok lagi. Maka termasuk bagian dari yang dilarang. Khusus ketika melaksanakan haji dan umrah ataupun dalam keadaan ihram. Kemudian, atau Ustaz tak sanggup, Ustaz, banyak yang kambing yang kami bayar. Maka siyamu salasata ayyam. Salasati ayyam. Puasa 3 hari. Au tasaddaq bi salasati asa' ala sittati min masakin haram. Atau Ustaz, kami tak sanggup Ustaz berpuasa. Kami ni lah tua, tak sanggup berpuasa tu. Maka sudah diganti dengan fidyah. Ataupun bersedekah. Tapi fidyahnya agak banyak Bapak Ibu dengan 3 sok. Ya, 3 sok tu berarti 3 kali dari zakat fitrah yang kita bayarkan ketika bulan Ramadan itu. Ini 3 kali. Itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga adalah damul mukhayyarul mu'addal. Yang tadi Bapak Ibu dikarenakan meninggalkan yang wajib dan melakukan hal yang dilarang. Nah, kalau yang ini adalah membunuh ataupun memburu hewan-hewan ketika Bapak Ibu melaksanakan ihram, haji dan juga umrah. Bapak lagi berjalan, misalnya main-main keluar kota Madinah, tiba-tiba melihat ada hewan buruan. Ataupun sebagian ulama berpendapat juga membunuh hewan yang ada di dalam keadaan tersebut. Bapak Ibu lagi berihram, tiba-tiba ada lipas mungkin di hotelnya. Bapak Ibu bunuh lipas tersebut. Tengok tikus, Bapak Ibu membunuh tikus tersebut. Ya. Maka termasuk bagian hal yang diharamkan. Paman fa'ala syai'an min zalika wajaba fi haqqihi, maka wajib untuk memenuhi haknya in kana lisaid masalan aw shibhu as-suri. Kalau seandainya dia memburu, maka buruannya tersebut menjadi sebuah denda terhadap apa yang ia lakukan. Ayazhabu misl fil haram minan ni'am. Kalau dia berburu kambing, maka kambingnya itu, maka dia harus membayar kambing yang sama ataupun nilai yang sama dari kambing tersebut. Memburu unta, maka wajib ganti unta. Ya. Aw yashtari li ahli al-haram hubban biqadri qimatihi. Atau Ustaz, kami tidak sanggup membeli kambing, kami nak beli ke beras be, memberikan gendum be, maka silakan diganti senilai dengan hewan yang diburu tersebut. Atau berpuasa an kulli muddi yauman. Berpuasa, ya. Au lam yakun lisai masabahu mukhayyar baina amrayn it'amu aw siyam. Memilih memberi makan atau dia berpuasa seperti yang dijelaskan di atas tadi. Jadi Bapak Ibu, ini khusus dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya. Atau dalam keadaan ya, paman muni'a minal hajj ba'da ihramihi. Bapak Ibu ketika sudah berihram, sudah berniat, ya, ketika ingin melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh, tiba-tiba dia galak. Jingok Ka'bah tu, caknya rame nian nak melaksanakannya. Jadilah aku berhenti aku. Tak lagi nak balik ke hotel. Atau jingok sa'i tu, caknya jauh nian. Sofa Marwah tu. Tak jadi aku. Aku nak membatalkan diri. Maka juga terkena denda. Sama seperti denda yang sudah disebutkan tadi itu, yaitu menyembelih hewan. Fa'ilam yastati' falyat'am biqadri samudud damu yuwazzi'uhu al-fuqara. Kemudian kalaupun tidak sanggup, maka ganti kambingnya tadi senilai dengan kambing, kemudian belikan makanan pokok kepada dan dibagikan kepada fakir miskin di sekitar Masjidil Haram tersebut. Ya, itu dendanya. Dan yang terakhir yaitu damul murattab mu'addal aidan. Ini ketika berhubungan suami istri qabla al-ihlalu awal. Ya, termasuk Bapak Ibu ketika berhubungan suami istri sudah ihram, tidak boleh. Maka tinggalkan dulu, fokuskan dengan ibadah. Ya, termasuk ada hukuman dan wajib untuk membayar dam ataupun membayar kafarat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi kafarat ataupun denda bagi seorang muslim yang melakukan hal yang diharamkan, meninggalkan hal yang diwajibkan, ataupun melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak diperkenankan ketika dalam pelaksanaan ibadah haji dan juga ibadah umroh. Maka aslinya berdosa Bapak Ibu sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan semacam denda supaya urusan di akhirat agak aman, ya. Dan denda tersebut dalam bentuk kafarat dan sudah ditentukan sebagaimana yang kami jelaskan tadi. Bapak Ibu yang keenam yaitu kafaratul yamin. Nah, ini sering terjadi, yaitu denda ataupun kafarat bagi mereka
yang sedang dalam keadaan bersumpah. Barang siapa yang melanggar sumpah, baik sumpahnya tersebut bentuknya dalam keadaan dia sumpahnya itu berhubungan dengan hal-hal yang harus disumpahi, ataupun dia hal-hal sepele pun disumpahinya. Bapak Ibu, maksudnya bersumpah di sini seperti demi Allah nih anakku tidak makan bakwan, misalnya bakwan, Bapak Ibu, mungkin di rumah lah. Yo, lakinya nih apa namanya bininya nih lagi masak bakwan kan. Tiba-tiba ya dimakanlah oleh anaknya. Bininya ini nuduh lakinya makan bakwan. Kau nih makan bakwan aku. Kata laki, demi Allah nih aku tidak makan bakwan. Nah, sampai demi Allah. Hal-hal yang sepele pun itu menggunakan sumpah mengatasnamakan Allah. Padahal ketika kita ingin bersumpah, sumpah itu digunakan hanya dalam keadaan-keadaan yang memang amat sangat dibutuhkan pengakuan di dalamnya. Jadi jangan galak bersumpah Bapak Ibu, bahkan dimakruhkan terlalu banyak bersumpah itu. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, ketika seorang muslim bersumpah terhadap makanan yang terhadap jualan yang ia jual ataupun terhadap dagangan yang ia jual, bersumpah contoh, Bapak Ibu, aku ada pakaian bagus demi Allah, bagusnya. Nah, maka kata Nabi SAW, dari hasil penjualan dari hasil perniagaan yang ia laksanakan tersebut hilang keberkahan di dalamnya. Maka Bapak Ibu, barang siapa yang melanggar sumpahnya, wajib alaihi kafarah, maka wajib dia untuk membayar kafarah, wa mukhayyar fima awalan baina salasit asya, maka bisa memilih dari ketiga hal yang telah ditentukan di dalam syariat Islam. Bapak Ibu tiba-tiba bersumpah, rupanya melanggar sumpahnya. Ya, padahal sudah bersumpah, aku tidak nian maling bakwan kau demi Allah, padahal dia yang makannya, melanggar sumpah, berbohong. Maka yang pertama, dendonya Bapak Ibu. Karena kenapa? Berbohong mengatasnamakan Allah. Berarti bahasanya tuh bahasa kita Bapak Ibu, kita pacak gunakan kurang ajar lah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melegalkan sebuah pengakuan hal yang bohong tersebut supaya orang percaya, maka kita menggunakan nama Allah padahal itu adalah sebuah kebohongan. Maka dia melanggar sumpahnya. Maka yang pertama, seorang tersebut harus itqu raqabah mu'minah, dia harus memerdekakan budak. Bapak Ibu, carilah Bapak Ibu budak. Ya, daripada makan bakwan tadi itu lebih baik ngaku, iyo aku makan bakwan, daripada dia melanggar sumpah. Cari budak, ya mana budak? Bukan budak kecil Bapak Ibu ya, hamba sahaya. Kalau saya tidak mampu, maka memilih nomor 2, it'amu asyrat masakin ta'aman musyabbi'an. Jadi memberi makan 10 orang miskin sampai dia kenyang. Bapak Ibu sekalian. Karena bakwan tadi siko dan dia bersumpah dan dia berbohong atau seorang yang melanggar sumpahnya, maka dia wajib untuk, kalau tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala laknat, atau seorang tersebut harus membayar kafarat, yaitu dengan cara memberikan 10 orang miskin makan sampai kenyang, makan pokok. Kemudian Ustadz tidak mampu aku, maka pilihlah yang nomor 3, kiswatu asyra masakin, memberi 10 orang miskin pakaian, bima yusamma fil urfi kiswa wal al-mu'zar wal jawrab wa ghita'u ra'si ala ayyi syaklin kana kullu yusamma kiswa. Memberi pakaian yang pantas, pucuk bawah ataupun pakaian yang sering dipakai sebagaimana sehari-hari seorang manusia di daerah sekitar dia sebanyak 10 orang. Bukan baju bekas, baju baru Bapak Ibu sekalian yang pantas. Kalau seandainya daerah sana menggunakan topi, kasih dengan topinya. Kalau di sana Ustadz, memang daerah di sini daerah dingin, misalkan daerah kutub utara sana, kutub selatan ini, dingin misalkan. Maka dia ini biasanya pakai jaket, belikan 10 orang yang menggunakan jaket dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu itu hukuman bagi mereka yang melanggar sumpahnya. Kalau tidak, ya terima laknat karena sudah menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kebohongannya. Fa'in ajaza an wahidati min hadhil asya'us salasa. Namun bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak mampu, budak tidak mampu, membedakan budak tidak mampu, memberi makan 10 orang miskin tidak mampu, memberi pakaian 10 orang juga miskin juga tidak mampu,
maka ganti dengan puasa 3 hari secara ada ulama mengatakan berturut-turut, ada yang mengatakan tidak berturut-turut. Tapi ulama mengatakan jumhurnya mutatabi'ah, secara berturut-turut 3 hari. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai seseorang melanggar sumpahnya ataupun berbohong ataupun menggunakan sumpah tidak pada tempatnya. Kemudian yang selanjutnya kafarat ataupun denda bagi mereka yang berhubungan dengan nazar. Nah, nazar ini juga sumpah Bapak Ibu sekalian. Wa nazrul ladzi tajibu fihi al-kafara, khususnya nazar yang wajib dikafarokan ini adalah huwa nazrul lujaj. Kata ulama, nazar yang di dalam keadaan husumah, lagi emosi, tidak terkendali emosinya, kemudian dia bernazar. Ka'ayyakulu syakhsan yuridu limtina'u min kalami ahadi minan nasi asna'i khusumati bainahuma. Contoh, lagi ribut. Suami istri ribut, Bapak Ibu. Kemudian istrinya bernazar, aku tidak lagi nak ngomong dengan kau. Aku bersumpah, aku tidak nak lagi ngomong dengan kau. Nah, Bapak Ibu, berarti selama Bapak itu hidup, Ibu juga hidup, tidak boleh Bapak Ibu ngomong dengan laki. Tiba-tiba dibeli ke lakinya bakso, apa sebelah. Ngomonglah, makasih nian kak, sudah dibelikan. Nah, Bapak Ibu sudah melanggar nazarnya. Maka bagi mereka yang melanggar nazar tersebut, maka wajib untuk membayar denda ataupun kafarat. Hukum hadan nazar annal mu'allaq alaihi idza waqa wajaba 'ala nadhir injazu ma nadharahu wal tazamahu. Yang pastinya pertama harus diinikan atau dia bernazar, aku tidak nak lagi ngomong dengan kau. Kalau aku ngomong, aku akan pergi umroh misalnya. Atau aku nak pergi di rumah ini, aman aku ngomong. Jengoklah. Rupanya ngomong dia. Maka dia bernazar. Wajib untuk ditunaikan. Pergi dia harus berangkat dari rumah itu. Tapi rupanya tidak. Atau aman seandainya aku. Atau bernazarnya itu dalam bentuk janji yang berhubungan dengan rezeki ataupun ibadah. Seandainya aku A, B, C, D, maka akan aku tunaikan umroh. Tiba-tiba tidak umroh dia. Maka hal tersebut wajib untuk ikhraju kafaratul yamin. Seperti kafarat yamin yang kami sebutkan di atas tadi Bapak Ibu. Apa? Membebaskan budak, atau memberi makan 10 orang miskin sampai kenyang, atau memberikan kiswah pakaian bagi saudara kita, khususnya seorang muslim, dan juga memberikan atau berpuasa 3 hari selama berturut-turut Bapak Ibu sekalian. Nah, termasuk kalau seandainya Bapak Ibu bernazar yang sifatnya mu'allaq, nazar yang terikat Bapak Ibu. Aku seandainya lulus misalnya PNS, maka pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2025 aku akan ABCD. Rupanya lewat, kelupaan. Maka terkena namanya nazar ataupun kafaratun nazar ataupun melanggar sumpah ataupun nazar tersebut seperti yang kami sebutkan tadi. Bapak Ibu jangan dibiarkan karena itu akan menjadi utang gitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada disebut dengan kafaratu az-zihar. Denda bagi seorang suami yang menyamakan istrinya dengan ibu atau dengan saudari perempuannya. Contoh Bapak Ibu, anti ala alayya kazahri ummi. Kau ini seperti punggung atau pundak ibuku. Kalau bahasa Indonesia, Bapak Ibu, ini hal yang biasa. Tetapi dalam bahasa Arab, arti dari makna menyamakan seorang istri dengan punggung ataupun pundak ibu itu adalah salah satu bentuk kias dari mentalak istrinya. Jadi Bapak Ibu, hati-hati. Walaupun sebuah kata itu menjadi sebuah hal yang talak secara tidak tampak ya. Maka Bapak Ibu haram. Maka Bapak ketika sudah mengatakan itu kepada istri Bapak, ya seperti pundak kau ini seperti pundak kau ini seperti pundak ayu aku gitu. Atau seperti pundak emakku. Maka itu sudah berlaku zihar kata ulama. Maka haram untuk berhubungan suami istri pada waktu tersebut sebelum membayar denda ataupun kafarat. Kafarat yang pertama Bapak Ibu membebaskan seorang suami tersebut, membebaskan budak muslimah yang terbebas dari aib. Ya, jadi sekarang berarti tidak katik budak Ustaz Muhammad. Nah ini sulit Bapak Ibu.
Siyamu syahraini mutatabi'ain, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh bolong siko 1, 2. Kalau bolong ulang dari awal lagi. Ustaz, apa aja aku Ustaz, puasa Ramadan be aku kadang ini bolong-bolong. Ya sudah, it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Dzalika illam yastati'us shaum aw lam yastati'us sabr ala tatabu'us shaum. Maka dia bentuknya wajib untuk it'amu sittina miskin. Mau tidak mau Bapak Ibu. Kalau saatnya tidak terpenuhi, maka tanpa diusahakan untuk melaksanakan kafarat tersebut, maka istrinya bisa menjadi talak ketika sudah mengumumkan zihar yang kami sebutkan tadi. Kemudian Bapak Ibu, ini ada disebut dengan kafaratul qatl atau kafarat bagi mereka yang membunuh. Bapak Ibu, sebenarnya ini pembahasan fikih yang insya Allah nanti akan kita bahas. Bapak Ibu, membunuh itu juga ada kafaratnya. Barang siapa yang membunuhnya itu kalau saatnya sengaja, maka tetap kisos. Tapi ada syarat ketentuan. Banyak orang yang berpendapat Islam ini tidak berperi kemanusiaan. Ya, tiba-tiba kisos, potong pala dan sebagainya. Tidak semudah itu Bapak Ibu. Kisos itu panjang di dalam pelaksanaannya. Ada hukum yang harus ditentukan. Baik itu yang membunuh ataupun yang dibunuh itu ada yang harus diselidiki. Bukan asal potong Islam itu. Begitu juga dengan potong tangan Bapak Ibu maling. Bukan ada kadar tertentu yang Islam masukkan ke dalam hukum mereka yang dipotong tangan. Ini maling bakwan potong tangan. Tidak Bapak Ibu. Kecil gino. Ya, maling itu ada kadar tertentu. Ya. Kemudian dalam keadaan tertentu. Kemudian mungkin masuk dalam keadaan seorang yang mencuri itu apakah memang kebutuhan. Itu juga dipertimbangkan sehingga barulah hasilnya dipotong tangan atau dimaafkan ataupun hal-hal yang lainnya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam pembahasan pembunuhan. Nanti kalaupun akan kita bahas, kita akan bahas. Kemudian yang terakhir yaitu kafaratu bi iqamatil had. Bapak Ibu sekalian, setiap dosa-dosa yang kita laksanakan seperti Bapak Ibu membunuh itu ada kafarotnya yang kami sebutkan tadi. Orang yang mencuri juga harus ada kafarot, ditegakkan hukumnya. Qadzaf, seorang wanita yang dituduh melakukan perzinahan padahal wanita itu adalah wanita yang salehah. Maka wajib untuk dicambuk sebagai bentuk dari kafarot supaya orang tersebut terbebas dari dosa, ya, tanggungan. Zina juga ketika seorang laki-laki perempuan melakukan zina, maka supaya Allah Subhanahu wa taala membersihkan hamba tersebut dan mensucikan serta mengampuni dosa yang melakukan perzinahan tersebut, maka wajib untuk supaya hilang Bapak Ibu, maka diterapkan kafarot tersebut. Orang yang minum khamr juga diterapkan kafarot di dalamnya. Tsumma uqimu alaihi haddu zalika dzanbi fid dunya, yang itu dilaksanakan di dunia, fa inna iqamati hadzal had alaihi yakunu kafarah li zalika dzam. Kalau itu diterapkan, maka akan menghapus dosanya. Walau lam yatubu minhu, walaupun belum taubat, cuman sudah diterapkan bentuknya kafarat tersebut, wala yu'atibullahu azza wa jalla alaihi bil akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum hamba Allah tersebut dikarenakan sudah dipenuhi di dunia dalam bentuk kafarat yang sudah kita bahas tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan kafarat di dalam syariat Islam. Penebusan. Jadi Bapak Ibu kalau mendengar istilah kafarot di masyarakat kita ini banyak nian galak membuat istilah kafarot dewek Bapak Ibu. Kemarin kami pernah ada uang 2 laki bini. Jadi 2 laki bini Bapak Ibu ribut ini ceritanya. Jadi saling ada pergilah ke tempat ustad, ya, ustad. Nah, ustadnya ngomong katanya dia ini ceknya kena bunuh-bunuh oleh betina lain katanya. Jadi Bapak ustad tuh ngasihlah kertas lembar. Nah, di dalam kertas lembar itu ada yang dibaca, kemudian ada amalan-amalan yang harus dilaksanakan. Ustadz itu ngomong, ini adalah kafarot, katanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat Islam memang ada kafarot itu. Tetapi kafarot yang disebutkan, yang kami sebutkan tadi, itulah kafarot yang sesuai dengan syariat Islam, yang termaktub di dalam Al-Quran, dan juga termaktub di dalam sunnah. Maka tidak ada kafarot-kafarot selain daripada penebusan dosa yang sudah kita sama-sama bahas
selama 2 kali pertemuan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang pengen ditanyakan, ada yang pengen didiskusikan pembahasan kafarot ataupun di luar dari masalah kafarot ini, Bapak Ibu silakan kalau ada yang kurang jelas ataupun yang pengen diperjelas. Ibu-ibu yang ingin bertanya, ya silakan Bu. Silakan Ibu. Masya Allah Ibu. Waalaikumsalam. Jadi suami beli bakwan, dia kelaparan, ibu makan, cek itu Bu ya. Kemudian ya suami ngomong, siapa makan bakwan aku? Ya, kita hal yang sepele, tidak aku makan bakwannya. Kemudian bersumpah gitu, demi Allah tidak ada yang aku makannya bakwan tersebut. Nah, bagaimana hukumnya Bapak Ibu menggunakan hal yang sepele dengan nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi itu dalam sebuah kebohongan, maka bagian dari hal yang besar dosanya Bapak Ibu. Maka yang pertama sekali mana caranya? Pertama sekali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Dengan cara apa? Tebus dengan kafarat tadi. Ya, apa yang kami sebutkan tadi. Membebaskan budak, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan 10 pakaian kepada orang miskin, atau berpuasa 3 hari. Yang kedua yaitu minta maaf. Minta maaf dikarenakan bakwan laki kena makan, dan minta maaf dikarenakan berbohong dan tidak jujur kepada suami. Ya. Kalau sudah dilaksanakan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita, Bapak Ibu. Maka memang kalau baca segala hal yang kecil itu memang sepele Bapak Ibu, tetapi dalam masyarakat, dalam Islam itu hal-hal yang mungkin kita anggap itu sepele, tetapi itu ada hal-hal yang bisa mengarahkan kepada dosa yang sangat besar Bapak Ibu. Ya, maka kalau ngaku bakwan, aku makan bakwan. Jadi jangan yan. Sumpah itu menggunakan nama Allah itu kalau dalam keadaan memang amat sangat, contoh Bapak Ibu dituduh berzina, na'udzubillah. Ya, misalnya ada seorang suami menuduh istrinya berzina, ya maka baru digunakan hal yang bentuknya demi Allah apa tidak. Itu ada dalam pembahasan namanya pembahasan li'an. Ketika seorang suami menuduh istrinya, maka silakan menggunakan sumpah tadi. Atau hal-hal yang berhubungan dengan tuduhan fitnah, baru gunakan sumpah dan sebagainya. Sebagai bentuk penguatan dan sebagai Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi terhadap apa yang kita ucapkan tersebut. Bapak Ibu. Jadi kalau ada masalah bakwan jangan, tidak usah bersumpah. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada lagi. Kalau misalnya lupa, kalau kita berjanji Ustaz. Ya. Kan kalau misalnya lupa tadi kan nazar ya, tapi ya. Kita lupa nih enggak tahu. Ya. Nah, macam mana Ustaz? Ya, kalau lupa di luar dari kemampuan kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meminta pertanggungjawaban dari sebuah kewajiban yang mana itu kita lupa melaksanakan, termasuk ibadah sholat. Maka ketika seorang, sebagaimana yang dijelaskan, ketika seorang lupa melaksanakan sholat, maka laksanakan ketika dia ingat. Kalau dia tidak ingat, maka ya sudah, mana nak dilaksanakan. Begitu juga dengan nazar. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita banyak berdoa kepada Allah, semoga ya Allah, kalaupun ada hal-hal yang bentuknya janji kita terkhusus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nazar, maka supaya Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Ya, dengan cara apapun Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau lupa maka tidak apa-apa. Segala hal yang lupa itu insyaallah Allah maafkan. Tapi memang benar-benar lupa Bapak Ibu. Ya. Silakan Pak. Ada lagi Bu? Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasil hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila."
Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji, diwajibkan bagi seorang muslim untuk melaksanakan ibadah man istata'a, barang siapa yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Sehingga ulama memberikan dua sebagaimana yang disabdakan Nabi, istito'ah di sini, mampu di sini adalah zada wa rahila. Zada itu adalah bekal, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, rahila itu adalah perjalanan, baik itu fisik kita ataupun keamanan jalan dan sebagainya. Apabila sudah masuk dalam kategori zada, duitnya sudah ada, Bapak Ibu sekalian, kemudian perbekalannya sudah ada, kalaupun seandainya dia pergi dengan istrinya, ada anak ditinggalkan, maka ada juga bekal yang ditinggalkan kepada anaknya, kemudian juga dia mampu dalam melakukan perjalanan, maka disebut dengan istito'ah, mampu. Nah Ustaz, mana sekarang Ustaz? Kita ini bentuknya disuruh untuk bayar dulu. Bayar 25 juta dulu. Untuk melaksanakan ibadah haji. Lah sudah dapat porsi haji. Ustaz, tapi kami itu bentuknya minjam, nyicil dan sebagainya. Apakah tersebut masuk dalam keadaan istito'ah? Kalau seandainya Bapak Ibu mampu untuk melakukan cicilan tersebut, Bapak Ibu mampu untuk melunasi, dan juga seperti yang kami sebutkan tadi, ada bekal di dalamnya, ada yang ditinggalkan, ada bekal yang dibawa, ada pakaian yang dibawa, dan segala hal yang kewajiban sebelum haji itu menjadi sebuah kewajiban yang harus ditunaikan, itu mampu untuk kita laksanakan, maka tetap seperti Bapak Ibu ada wong yang sudah mencicil hajinya ataupun sudah membayar hajinya. Tiba-tiba dikarenakan permasalahan, kita tidak tahu permasalahan, kadang kebijakan dari Saudi, kadang ada kebijakan dari pemerintah, sehingga ada wong yang tidak mampu untuk melunasinya. Maka kewajiban tersebut tidak lagi menjadi sebuah kewajiban yang harus ditunaikan kalau dia tidak mampu. Tapi kalau dia mampu, duitnya ada, misalnya emasnya ada, kebunnya belum terjual, rumahnya banyak, ya tetap ditahannya dan dia mengaku tidak mampu, baru itu masuk dalam kategori yang berdosa. Paling ulama berbeda pendapat, Bu, boleh tak umroh dengan cara ngutang? Nah, ini baru perbedaan ulama. Ulama berpendapat melaksanakan umroh dengan cara ngutang makruh, Bapak Ibu. Jadi tidak usah lah. Ya, lebih baik umroh tuh, jadi Bapak Ibu ambil umroh tuh, hadir ke majelis ilmu umroh ketika sudah subuh, berdiam di masjid sampai waktu syuruk, sholat 2 rakaat, dapat pahala umroh. Apalagi na'udzubillah, Bapak Ibu berlindung bagi siapa yang pengen haji umroh, niatkan untuk ibadah. Sekarang tuh banyak haji umroh untuk jalan-jalan. Kami jenguk aduh haji umroh ke Israel. Ngapa ya haji umroh ke Israel? Haji umroh ke Cina, Bapak Ibu. Mungkin saling liburan. Tapi kita takutnya tujuannya itu berbeda, Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi samping ngutang, ataupun minjam, ataupun na'udzubillah, sampai melakukan hal-hal yang diharamkan. Ya, ada kami kemarin Bapak Ibu, dia gadaikan rumahnya untuk pergi umroh. Ya, tahan untuk menggadaikan rumahnya. Namun mampu bayar silakan. Tapi kalau tidak mampu, dekat tinggal lagi. Maka hal tersebut bagian dari hal yang dimakruhkan. Kecuali ngutang, namun pasti. Bapak Ibu mungkin PNS. Pasti ada gaji tiap bulan misalnya. Nah, insya Allah utangnya tersebut dicicil selama gajinya 5 juta misalnya. Cicilannya itu bentuknya 1 juta. Masih sanggup untuk membayar, maka mungkin masuk dalam kategori yang diperbolehkan. Tapi ngutang tanpa ada kemampuan untuk membayar setelah umroh tersebut, dengan alasan seorang yang sudah umroh pasti Allah murahkan rezekinya, hal tersebut masuk dalam kategori yang bahasa kita tuh bunuh diri untuk melaksanakan ibadah umroh tadi. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu, Allah itu tidak marah ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan haji dan umroh. Cuman Allah memberikan solusi yang lain supaya dapat pahala seperti haji dan umroh. Seperti Bapak Ibu hadir di majelis ilmu ini. Kahujjati tamah, seperti wong melaksanakan haji yang sempurna, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sering-seringlah hadir Bapak Ibu ya, majelis zikir. Paham tak paham, intinya hadir. Tidur dengan ngantuk tak ngantuk, hadir lebih dulu. Penting dapat pahala tadi. Ada azan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, buku pertama sudah habis kita bahas.
Nanti lagi kami bahas dengan Ustadz Mukarram, apakah bentuknya. Sebenarnya sudah banyak. Haji sudah kita bahas, puasa sudah kita bahas setiap tahun, zakat sudah kami pernah bahas, muamalat juga, nikah juga sudah pernah. Maka aslinya pembahasan inti itu sudah kami bahas segala Bapak Ibu, termasuk jenazah sudah kita pernah praktek. Nanti akan kami bahas lagi kepada Ustaz Mukarram, apakah diulang lagi ataupun ada pembahasan yang baru ataupun masuk ke dalam ilmu yang lain lagi. Ala kulihal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat meloi pengajian, banyak kemuliaan, banyak kebaikan, banyak keberkahan bagi mereka yang selalu mendawamkan untuk mengikuti majelis ilmu. Dimanapun Bapak Ibu ada majelis ilmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, farta'u, diamlah sejenak, nikmati, kemudian ambil berkah dan juga ambil manfaat di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita berdoa, semoga Allah memberikan manfaat, Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan kebaikan dari ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari dan sudah kita pelajari, dan Allah berikan kita kebaikan di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma ta'allamna warudduhu ilaina ila hajatina ilaihi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.